Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Masih terus berlanjut gerombolan dari Tifa, Roy Suryo, Rizmon Sianipar yang melakukan gugatan kepada Pak Jokowi di Surakarta kemarin, yang awalnya terlihat ngotot-ngotot seperti yang paling mempunyai segala bukti yang benar-benar valid dan konkret, tiba-tiba melempem minta mediasi untuk damai. Sangat-sangat kocak, lucu, dan sekaligus memalukan. Sangat-sangat memalukan, teman-teman. Dan kemarin kita sudah membahas bahwa pengacara sudah melakukan penegasan bahwa ya, kalau akan ada mediasi, ada mediator untuk mempertemukan, kami melakukan mediasi, mau mencari bagaimana baiknya, mereka akan penuhi karena itu adalah kewajiban yang harus melakukan karena itu demi hukum, teman-teman. Akan tetapi kalau pengen damai, sorry ya, kami nggak mau damai. Mereka mengatakan, pengacara mengatakan bahwa biarkan ini terus berlanjut agar supaya kan mereka bisa membuktikan, mereka bisa tahu kebenarannya lewat pengadilan. Dan ketika mereka terbukti tidak benar melakukan gugatan pencemaran nama baik, bisa saja mereka terjerat dengan pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada mereka. Tepuk tangan, teman-teman. Ya. Hari ini eksklusif, teman-teman, Pak Jokowi memberikan sebuah penegasan. Pak Jokowi kali ini beda dengan Pak Jokowi yang dulu, teman-teman. Ya, Pak Jokowi kali ini adalah Pak Jokowi yang benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku mereka. Dan saat ini Pak Jokowi adalah Pak Jokowi yang bukan diam saja, tapi Pak Jokowi yang melawan. Wow, ini tentu saja merupakan sebuah berita yang segar untuk kita semua. Yang dimana kita itu dulu itu sampai agak jengkel juga sama Bapak ya. Pak, kami ini terzolimi ya. Sebenarnya bukan kita yang terzolimi, teman-teman ya. Tapi Pak Jokowi kan terzolimi. Cuman kenapa Pak Jokowi selama ini diam saja? Akan tetapi Pak Jokowi yang dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat beda dengan Pak Jokowi yang sekarang yang adalah sama-sama rakyat biasa. Yang ketika diserang harkat dan martabatnya, Pak Jokowi segera untuk bertindak dengan mengambil keputusan-keputusan yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka lihat. Makanya mereka langsung kaget. Wah, Jokowi melawan. Kita mediasi yuk, minta damai. Makanya mereka mulai kepanikan. Kan logikanya kalau mereka tahu mereka benar, mereka nggak bakalan takut, nggak bakalan minta damai. Ini membuktikan bahwa mereka selama ini hanya menyebarkan fitnah saja menyerang Pak Jokowi. Dan saat ini Pak Jokowi akan melawan tanpa ada kata ampun. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat videonya, teman-teman. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum. Sudah diberikan kuasa kepada tim kuasa hukum. Next. Baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Untuk mediasi. Ini siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Dengar ini, teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi siap untuk menuju sidang untuk membuktikan gugatan perkara? Kalau Dan jawabannya lanjut ke dalam persidangan kali. nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Ya. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Kayaknya Pak Jokowi sedang mengalami sakit tenggorokan atau flu, teman-teman ya. Kita doakan Pak Jokowi sembuh. Tapi Pak Jokowi orang yang kuat, teman-teman ya. Jadi Pak Jokowi itu menunjukkan sikap ya, bahwa apapun yang diperlukan dalam persidangan, Pak Jokowi akan penuhi. Pak Jokowi akan datang ke persidangan ya. Ketika ditanya, apakah Bapak siap untuk pergi ke persidangan untuk membuktikan gugatan perkara? Pak Jokowi mengangguk, artinya iya. Dan kemudian Pak Jokowi akan menunjukkan segala sesuatu, entah itu ijazah, apapun yang diminta, apapun yang diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi adalah tidak benar. Dan tentu saja mereka yang menggugat akan menjadi tergugat jika Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah yang asli. Ya. Baru kali ini saya mendengar
Ada orang yang memberikan gugatan, tapi mereka yang minta damai. Tapi mereka yang minta mediasi, teman-teman. Memang, secara hukum Pak Jokowi akan melakukan mediasi. Tapi kali ini Pak Jokowi nggak datang yang pertama ya. Pertama Pak Jokowi nggak datang mediasi. Karena ngapain mereka minta damai? Lanjutkan aja persidangan supaya semuanya terang benderang. Ya, tiba-tiba minta mediasi. Dan Pak Jokowi tegas, teman-teman ya. Pak Jokowi tegas mengatakan bahwa kita akan buktikan apapun yang diperlukan, apapun yang dibutuhkan di persidangan, Pak Jokowi akan memenuhi. Dulu kalian melihat selama Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, ketika Pak Jokowi itu menerima gugatan dari Bambang Tri dan teman-teman, akhirnya mereka kalah juga, masuk ke dalam penjara kan. Itu Pak Jokowi menyerahkan segala sesuatunya kepada kuasa hukum. Apapun dia perlukan, Pak Jokowi berikan data-datanya kepada pengacara-pengacaranya untuk melawan mereka di pengadilan. Dan yang menggugat Pak Jokowi, Bambang Tri dan kawan-kawan dengan bukunya Jokowi Undercover, ya, akhirnya masuk ke dalam penjara, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, mereka menggugat tentang ijazah Pak Jokowi, kemudian pengacara-pengacara dan tim Pak Jokowi berhasil menang dalam persidangan, justru mereka masuk penjara. Ya, mereka kena batunya, dihukum karena sudah menyebabkan penghasutan, pemecah belah, pencemaran nama baik dan sebagainya, teman-teman, atau undang-undang ITE. Ya. Dan hal inilah yang membuat mereka takut, Roy dan antek-anteknya ini takut. Jangan-jangan mereka akan senasib dengan Bambang Tri. Jangan-jangan mereka akan menginap di hotel Prodeo. Ya, inilah yang mereka takutkan, sehingga kenapa harus ada mediasi? Kenapa harus ada minta damai? Makanya lewat pengacara pun Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa nehi, nggak boleh ada kata damai lagi. Ya, sudah ada di titik tiada maaf bagimu. Tidak ada kata maaf lagi. Pak Jokowi hari ini bukan Pak Jokowi yang sebelumnya. Pak Jokowi hari ini adalah Pak Jokowi yang melawan. Ya teman-teman, mungkin jika mereka tidak membabi buta itu menyerang Pak Jokowi kemarin, Pak Jokowi mungkin masih akan tetap santai-santai jika ini hanya terus isu-isu yang hanya sekedar mereka suarakan dari podcast-podcast. Hanya mereka suarakan dari tempat-tempat tersembunyi saja. Mungkin dalam pandanganku. Tapi karena mereka itu sudah membabi buta menyerang Pak Jokowi, karena mereka itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang beyond the law, kata si Tifa, melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum, prosedurnya itu di luar hukum, maka Pak Jokowi kali ini memilih untuk melawan. Ya karena mereka kemarin, kalian melihat tanggal 15 dan tanggal 16 April, geruduk UGM, membuat keributan di sana, membuat kekacauan, kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, ya, dan kemudian dengan tujuan mereka viralkan dan kemudian menggiring opini bahwa Pak Jokowi nggak mau menunjukkan ijazah, sampai masuk ke dalam rumah kediaman Pak Jokowi. Itu orang-orang yang tidak tahu hadap, tidak tahu malu, teman-teman. Mau datang bertamu bersilaturahmi ke rumah orang dengan alasan bersilaturahmi, tapi ujung-ujungnya tunjukkan dong ijazahmu. Ikan koplak, teman-teman. Gua sabar ya, jangan sampai kita seperti mereka, teman-teman ya. Ya, sampai separah itu tindakan Roy Suryo, Rismond dan para antek-anteknya ini. Sampai separah itu. Makanya ketika melihat kondisi situasi yang sudah semakin parah ini, saya pikir Pak Jokowi mengambil tindakan untuk tidak diam hari ini. Pak Jokowi mengambil tindakan untuk melawan. Dan ketika Pak Jokowi mau ambil tindakan melawan, mereka tiba-tiba langsung seperti kucing kena air, teman-teman. Atau dalam bahasa mana sebenarnya tusak basah. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang pengecut. Kalau Pak Jokowi diam, mereka akan semakin menjadi-jadi. Tapi sebaliknya ketika Pak Jokowi melawan, mereka akan berlindung di balik kata kriminalisasi. Akan berlindung di balik kata pembungkaman. Akan berlindung di balik kata apa lagi? Kami ini ilmuwan. Nggak ada ilmuwan kayak kalian, Tifa.
Ya, berlindung di balik kata demokrasi, kriminalisasi lagi. Seperti Rismond, berlindung di balik ketek risik. Itulah teman-teman. Saat Pak Jokowi melawan, mereka seperti kehilangan arah tujuan hidup mereka. Ya, kalau Pak Jokowi diam saja, mereka itu seperti orang apa ya? Seperti orang yang kekuasaannya melebihi dari presiden itu sendiri. Ya, mau tantang sini sana, tantang Pak Jokowi, mengatakan, kalau ijazah Pak Jokowi asli, laporkan dong kami. Tuntut kami. Laporkan kami agar supaya kita uji semuanya di pengadilan. Ketika Pak Jokowi lapor, minta damai. Ketika Pak Jokowi lapor, minta mediasi, minta damai. Langsung berlindung, mencari kambing hitam, mencari dukungan sana-sini. Yang gimana, siapa yang bakal bela kalian kalau hukum dan undang-undang sudah menjerat kalian, Pak? Siap-siap saja gerombolan kalian itu akan kena batunya. Orang yang sudah diam ini, orang yang sudah selama puluhan tahun diam atas fitnahan-fitnahan keji kalian, dan ketika dia bersuara, habis kalian. Seseorang yang sudah puluhan tahun diam, tapi kali ini memilih melawan, selesai kalian, Pak. Orang baik yang sudah selama ini sabar, tapi kali ini sudah ada di batas kesabarannya, habis kalian. Habis. Jadi kalian mau berlindung ke siapa lagi? Silahkan kalian Rizik Syihab. Berlindung kemana? Berlindung kata akademisi, ilmiah. Silahkan pakai argumentasi kalian di persidangan. Tetapi jika kalian telah didapati, ya, penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menjerat kalian sesuai dengan pasal perundang-undangan yang berlaku di atas Indonesia. Kalian mau berlindung ke siapa lagi? Masuk kalian. Ya. Siap-siap pakai ganti kostum, rompi orange, menanti. Siap-siap ganti kamar ya. Saya mau kasih tahu aja ya, bawa tuh pakaian dalam sebanyak-banyaknya. Karena di penjara ya, kalau di penjara itu susah untuk jalan-jalan beli pakaian dalam. Bawa baju sebanyak-banyaknya. Siap-siap tuh makan makanan yang berbeda dengan makanan sebelumnya. Itu siap-siap saja kalian. Makanya teman-teman ya, saya percaya orang jahat pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, mereka akan mendapatkan karma mereka, teman-teman. Kita nantikan saja. Akan tetapi ya, sebenarnya saya tuh pengen membuat syukuran dan bergembira kalau mereka nanti masuk penjara. Tapi gimana lah, ya, dalam Bible saya mengatakan jangan kita berria atau bersuka cita di saat musuh kita itu mengalami hal yang sial atau hal yang musibah seperti masuk penjara. Jangan kita bahagia. Jangan-jangan Tuhan gak bakal menghukum mereka lebih lagi ya. Biarkan mereka, ya kita doakan saja supaya mereka tobat ya teman-teman. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang pintar yang dimana salah saja mengarahkan kepintaran mereka kepada hal-hal yang buruk. Coba mereka bisa mengarahkan hal-hal yang mereka punyai, kepintaran mereka kepada hal-hal yang lebih baik. Pasti akan lebih bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Semoga mereka di penjara bisa merenungkan hidup mereka sebaik-baiknya. Keluar nanti mereka bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi diri sendiri, dan bagi keluarga. Seperti itu sebenarnya. Semoga mereka sadar saja ya teman-teman ya. Gitu dong ya. Kita menunjukkan kapasitas kita yang beda dengan mereka. Oke, apalagi ya bahasan kita? Ya, seperti itu. Pokoknya intinya adalah Pak Jokowi bersiap untuk menghajar mereka. Pak Jokowi bersiap untuk benar-benar meruntuhkan mereka, teman-teman. Ketika Pak Jokowi mulai melawan, habis kalian. Ya. Oke, semangat YouTuber Nusantara untuk terus melawan mereka yang mau menciptakan perpecahan di atas negeri kita Republik Indonesia, NKRI harga mati. Penyampaian juga buat kalian semua bahwa bulan 8 kita akan ke IKN. Kemungkinan besar kita akan ditemani oleh Pak Joko Widodo. Adalah tokoh kebanggaan kita.
akan ditemui beliau. Untuk itu buat teman-teman semua yang tergerak untuk memberikan saweran di sini ya. Saweran untuk tabungan ke IKN yang tergerak saja. Dan ini nomor WA saya teman-teman. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.